Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, kajian subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, serta kita alhamdulillah bisa memanfaatkan jatah usia yang Allah berikan. Kita manfaatkan nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang untuk mendulang pahala sebanyak mungkin, sebaik mungkin sebagai bekal kelak di yaumil akhir. Hari ini insyaallah saya ingin kembali memurajaah doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering orang bilang, terutama bagi orang Bandung, orang Sunda, sebagai doa sapu jagat. Kenapa doa ini disebut doa sapu jagat? Betapa tidak, karena di dalamnya terkandung kebaikan, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Makanya sering disebut sebagai doa sapu jagat. Naon? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tah biasana pamitos ngabaca doa eta mah tos beres naosna. Ieu mah nembe badeder. Ini baru mau mulai gitu. Nah, ternyata ikhwatul iman rahimakumullah, doa ini pula yang sering dibaca dan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu doa ini sering dibaca dan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah hadis melalui jalur sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat kategori sahabat junior, sahabat ya kalangan muda lah gitu. Dititipkan oleh ibunya masih sejak usia belia, kurang lebih sekitar usia 11 tahun, ibunya menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW agar dididik dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW menurut hemat kami berhasil mendidik Anas bin Malik. Apa di antara bukti keberhasilan Rasulullah SAW mendidik sahabat junior yang bernama Anas bin Malik? Di antara buktinya adalah beliau cukup mengerti, bahkan tidak sebatas mengerti, dina istilah Sunda mah aya paripaos surti. Apa ya Pak Bu bahasa Indonesianya surti? Karena lebih daripada mengerti surti itu sebetulnya gitu. Orang yang mengerti belum tentu surti, tapi anu surti pasti mengerti. Dan mungkin orang bisa surti kalau tidak bisa mengerti, dan tidak mungkin orang bisa mengerti kalau tidak mengaji. Jadi rumusnya ada 3 tuh: mengaji, mengerti, mensurti. Mensurti apa tuh ya bahasa Indonesianya? Surti itu apa? Paham. Kalau paham lebih kepada yang mengerti tadi, kayaknya satu tingkat di atas paham. Mengerti ya paham lah, lebih dekat kayaknya ya, paham gitu. Jadi kalau orang surti itu kan bukan hanya sebatas mengerti, udah tahu kok ibunya baru pulang, ayahnya baru pulang, tahu dalam keadaan lelah, capek, gak mesti disuruh, dia bawakan air, dia bawakan
minum. Itu tingkatannya bukan sebatas mengerti, tetapi sudah di tingkatan surti, bertindak langsung. Udah tahu capek, udah tahu haus, disiapkan air. Ibunya cuma bilang, "Nak, rumah ini kok berantakan." "Iya mama, kok berantakan ya?" Itu kan mengerti sekali itu. Nada itu bukan sebagai berita, tetapi nada itu muatannya, isinya perintah. Orang yang mengerti, orang yang surti, bukan hanya sebatas paham kepada kata-kata, tapi dia bertindak beberes jeung saterasna. Maka itulah orang yang surti gitu. Nah, Anas bin Malik teh surti. Setiap kali Rasulullah SAW mau berwudu, itu sudah disiapkan. Atau selesai dari berwudu, disiapkan apa? Disiapkan air untuk berwudu. Atau selesai berwudu, maka sudah siap apanya? Handuknya dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk kebutuhan Rasulullah SAW. Kalau mau pergi kemana, maka Anas bin Maliklah yang menyiapkannya. Karena memang dititipkan oleh ibunya, disiapkan sebagai khodam. Apa itu khodam? Sanes khodam nu sok aya dina naon lu kapungkur mah nuju viral Pak? Cincin geuningan. Ieu cincina aya naonan? Aya khodaman cenah. Khodamna naon? Aya singa. Dukan naon tah khodam singa teh. Nah, bukan itu. Khodam itu dalam bahasa Indonesia artinya pelayan, pembantu. Tolong bedakan antara khodam dengan abdun mamlukun. Kalau khodam itu adalah pelayan, pembantu. Kurang lebih di kita persamaannya barangkali disebut sebagai IRT lah. IRT. Apa Bu? Pembantu itu? ART, sanes IRT, ART. Asisten rumah tangga gitu. Karena nanti beda status, beda posisi, beda kedudukan antara khodam sebagai pelayan dengan abdun mamlukun sebagai hamba sahaya. Anas bin Malik itu sebagai khodam, sebagai pelayan. Artinya Anas bin Malik atau orang yang disebut dengan khodam itu adalah orang yang merdeka. Sementara abdun mamlukun, hamba sahaya, itu adalah sebagai hamba sahaya. Artinya terikat oleh majikannya. Maka nanti orang yang merdeka beda hukum, beda aturan, beda ketentuan dengan abdun mamlukun, dengan hamba sahaya. Di antaranya seorang yang merdeka itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau abdun mamlukun, hamba sahaya, maka statusnya, mohon maaf, seperti barang, boleh diperjualbelikan. Ya seperti macam Bilal, itu kan diperjualbelikan. Boleh dihadiahkan, boleh dihibahkan. Ya layaknya sebuah barang itu boleh diperjualbelikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah punya hamba sahaya yang bernama siapa? Namanya hamba sahaya yang dimiliki oleh Rasulullah, Zaid bin Harisah, yang kelak diangkat menjadi anak angkat. Zaid bin Harisah ini hadiah dari istrinya yang bernama Khadijah, istri pertama Rasulullah dan satu-satunya istri Rasulullah selama beliau hidup. Jadi Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita yang lain selama Khadijah itu masih hidup. Jadi menikah dengan istri yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu sejak setelah ibunda Khadijah wafat. Tos ngantunkeun tidinya Rasulullah nembe menikah dengan istri kedua dan seterusnya. Itu pun pada awalnya desakan dari sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tugas Anda itu berat. Ya Rasulullah, Anda itu pelayan umat, bla 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 dan lain sebagainya." Sangat logik sekali, sangat masuk akal sekali kalau usulan dari sahabat Abu Bakar menyarankan agar engkau ada yang mengurusnya. Nah, maka disitulah
Rasulullah SAW mulai apa ya Pak? Ya semacam merenungkan dan memikirkan untuk menikah gitu. Dan istri pertama setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh Khadijah namanya siapa Pak? Saudah. Mohon maaf, Saudah istri tertua di antara istri Rasulullah SAW yang ada. Kurang lebih Saudah itu kurang lebih usianya di sekitar 55 tahun. Ini sekaligus Pak, harus meluruskan persepsi di tengah-tengah masyarakat kita. Mohon maaf sekali, saya bukan pro apa ya? pro poligami, tidak juga anti tidak sedang ke situ, tetapi mesti kita luruskan. Di tengah-tengah masyarakat kita ada persepsi, ada opini, kalau mau 2, 3 dan seterusnya itu seolah-olah harus kepada yang tua. Nah, tuh lihat sunahnya Rasulullah juga kepada yang tua. Mari kita hitung Pak, berapa istri Rasulullah? 9 kan? 9. Hitung berapa rata-rata usia istri Nabi. Kita ambil patokan yang tertua, Saudah patokannya, karena memang itu yang paling tua. Berarti usia tertua istri Nabi itu 55 tahun, itu dipegang oleh Saudah. Berapa istri yang lain? Aisyah, Zainab dan yang lainnya. Ada yang menghitung itu rata-rata di usia belasan tahun dan juga rata-rata di bawah 30 tahun. Berarti usia produktif, berarti usia yang muda. Berarti kalau melihat kepada jumlah, lebih banyak yang muda, lebih banyak yang senior. Yang muda. Jadi sunahnya kan muda kan senior. Itu barangkali fakta, data yang sesungguhnya istri-istri Nabi, walaupun benar Pak, mohon maaf, walaupun benar istri-istri Nabi mayoritas, mohon maaf, seorang janda. Tidak ada yang gadis kecuali ibunda Aisyah. Hanya Aisyah saja yang masih gadis. Yang lainnya memang Pak, memang itu janda gitu. Tetapi dilihat dari usia, itu mereka itu masih muda-muda kok. Masih muda-muda. Hanya Saudah saja yang sudah tua, itu sekitar usia 55 tahunan gitu. Nah, Anas bin mohon maaf, tadi seorang hamba sahaya, Anas bin Malik itu orang yang merdeka. Anas bin Malik itu orang yang merdeka, sementara berarti Anas bin Malik tidak bisa diperjualbelikan. Berbeda dengan hamba sahaya, boleh diperjualbelikan. Termasuk hamba sahaya yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah. Hadiah dari istrinya yang bernama Khadijah. Dan ternyata Khadijah juga ini adalah hadiah. Hadiah dari siapa? Dari saudaranya yang bernama Hakam. Siapa itu Hakam? Saudagar yang sangat kaya raya sekali. Khadijah binti Khuwailid. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita mempelajari sirah, mempelajari sejarah, terah atau keturunan dari Khuwailid itu adalah orang-orang sukses sebagai saudagar. Jantan jalmi, jantan jalmi. Itu orang-orang kaya sebagai saudagar. Di antaranya ada saudara Khadijah yang bernama Hakam, itu sangat kaya sekali. Membeli hamba sahaya yang bernama Zaid bin Harisah, dihadiahkan kepada bibinya Khadijah, dari Khadijah dihadiahkan kepada suaminya yang bernama Muhammad. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya yang namanya hamba sahaya boleh diperjualbelikan. Namun ayo mah geningannya Pak, dina WhatsApp atau napi dina IG atau apalah gitu ya. Ada kan for sale sekian harganya ditulis gitu. Dan nanti hamba sahaya tergantung daripada kemampuannya. Semakin banyak kemampuannya, maka harganya semakin mahal. Layaknya barang lah, diperjualbelikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, hamba sahaya itu tidak wajib
Jumatan. Mata upami aya teh Jumatan, buah eta teh nya kitu we lah snudona mah. Sanes teh Jumatan, hamba sahaya cenah. Boleh tidak Jumatan gitu. Nah, sementara orang yang merdeka, khodam, pelayan orang merdeka berarti kena kewajiban Jumatan gitu. Nah, kemudian hukum bagi hamba sahaya, mohon maaf sekali. Kalau hamba sahayanya perempuan, maka itu mohon maaf boleh digauli oleh majikannya tanpa akad, tanpa mahar, tanpa pernikahan. Boleh digauli oleh majikannya. Kalau dia hamil sampai melahirkan, maka itu menjadi tebusan untuk untuk memerdekakan dirinya. Jadi pami ngandung, hamil, kemudian melahirkan, maka merdeka. Nah, mengandung anaknya. Anak siapa Pak, Bu? Gulan? Ya, anak bapaknya. Putra itu, anak itu adalah anak ayahnya. Dan ini satu kehormatan bagi seorang perempuan bila ada anak dinisbahkan kepada ayahnya. Karena memang harus jelas status daripada anak tersebut. Bin siapa, anak siapa, putra siapa. Itu adalah satu kehormatan bagi manusia. Ini sebagai bahan perenungan saja ya Bapak Ibu Allah. Agak sedikit belok dulu. Nah, perempuan yang mengandung berapa bulan? 9 bulan. Yang kepayahan ibu. Nu tiap wengi dugikeun ka panas naon, Bu? Panas tonggong. Cenahnya. Panas tonggong, teraos bobo, bade nangkuban, sesah, engap, tidak bebas geraknya dan seterusnya. Hamil mengandung 9 bulan. Ada istilah trimester pertama, muntah-muntah dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit yang kami temukan seorang perempuan yang sedang hamil dugikeun ka teu tiasa tuang, teraos tuang, tidak enak makan gitu ya. Bahkan ada yang sakit gigi, salami naon? Salami mengandung, katanya pengaruh apalah gitu ya. Nah, dugikeun ka 8 bulan teh naon? Nyeri waos terus sakit gigi, betapa sulit dan payahnya seorang perempuan mengandung anak tersebut gitu. Setelah hamil 9 bulan, melahirkan, yang mengurus ibu, yang menyusui ibu, yang merawat tengah malam nangis, pinta ganti popok dan seterusnya ibu. Bapak, waduh, Pak tuh, sorry ibu, sorry Abi. Ternyata Pak, anak itu setelah gede anak siapa, Bu? Tuh, padahal anu ngarawat ibu, tapi tos ageng budak bapakna. Ibu jangan bersedih. Justru ini adalah satu kehormatan dari Allah bagi kaum perempuan. Mari kita renungkan. Pami ada anak ayam disebutna anak kehilangan induknya. Nah, apa kahayama anak kehilangan induknya? Kenapa, Bu? Tidak anak kehilangan jagonya? Pak, ari ayam mah teu puguh jagona. Saha jagona lieur loba teuing. Teu jelas gak puguh gitu. Sementara ini kehormatan bagi manusia, maka dinisbahkan kepada ayahnya. Maka wajar, ini adalah satu kehormatan dari Allah bagi manusia kalau anak itu dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, termasuk hamba saya tadi, kalau mengandung, maka itu adalah anak dari tuannya, anak dari ayahnya. Itu aturan yang berbeda antara hamba sahaya dengan pelayan. Jadi ada ketentuan yang berbeda. Bagaimana kalau sekarang dibalikkan? Hamba sahayanya laki-laki, ternyata majikannya perempuan. Kengeng Pak Bu dianggo. Tah ieu mah dibalikeun, wayahna teu tiasa. Tapi dah kasep cenah wayahna Pak, da teu ngabatikeun abdi ti dituna sakitu. Itu tidak bisa. Beda dengan hamba sahayanya,
perempuan. Itu berbeda. Kalau hamba sahaya dengan hamba sahaya laki-laki tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa digauli. Kalau perempuan itu ada aturannya yang berbeda. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, balik lagi ke sini. Jadi Anas bin Malik sejak dari awal itu dititipkan oleh ibunya sebagai khodam, sebagai pelayan, dan Rasulullah berhasil mendidiknya menjadi orang yang sangat surti, bukan hanya sebatas mengerti. Semua kebutuhan Rasulullah betul-betul disiapkan dan dilayani oleh Anas bin Malik. Maka inilah yang mendorong Rasulullah SAW untuk mendoakan Anas bin Malik. Saya ulangi lagi ya. Inilah amalan-amalan yang mendorong Rasulullah SAW dengan begitu mengalir, dengan begitu ikhlas mendoakan Anas bin Malik. Di antara doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik yaitu semoga Allah memanjangkan umurnya dan banyak keturunannya. Ada yang mencatat katanya kurang lebih di atas 80 orang putra. 80 jami. Dan yang perlu kita catat adalah semuanya menjadi penghafal Quran. Luar biasa. 80 sadayana hafal Quran. Berapa putra kita Bapak Ibu? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Insya Allah putra putri Bapak Ibu semua menjadi penghafal Quran. Atau sadayana? Amin insya Allah. Tapi rupina tercekap amin. Ibu rahimakumullah, itu luar biasa. 80 putra semuanya menjadi penghafal Quran. Anas bin Malik mendapat barokah doa dari Rasulullah SAW. Tidak semata-mata didoakan, tapi di situ ada kebaikan amal yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, karena Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah SAW sering berdoa. Berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata doa ini sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kita juga barangkali sering menyebutkan doa ini. Namun ada permasalahan Bapak Ibu rahimakumullah. Lantas bagaimana hukumnya kalau kita berdoa dengan doa tersebut ketika kita sujud? Boleh nggak Pak Bu? Nuju sujud nggak doa iya? Boleh. Mari kita renungkan. Mari, ini sebatas bahan apa ya Pak? Bahan perenungan saja. Mari kita bandingkan Pak. Ada hadis yang mengatakan begini. Ini uhitu an akro al-Quran rokian wa sujudan. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Ulangi, aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kalau nggak salah di makalah ada, saya cantumkan. Oh ada benar tuh. Di halaman yang kedua, keterangan yang hadis yang pertama ada ini nuhitu an akro al-Qur'ana rokian, itu maksudnya rokian lepat ngaharokatan hapunten. Au sajidan, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud. Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat Quran bukan? Ayat Quran Al-Baqarah surah kedua ayat 201. Al-Baqarah 201. Berarti boleh enggak kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud? Pan dilarang Bu, jelas banget. Kan doa. Lah, ini termasuk ayat Quran bukan? Ayat Quran, berarti kena larangan ini enggak? Kumaha tah? Karena jelas kan hadisnya juga mengatakan ini nuhitu an aqra'an Quran. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Dikhususkan enggak? Dikecualikan enggak? Kecuali doa. Enggak, berarti kena enggak kepada larangan ini? Ya kena juga berarti.
Mari kita renungkan. Jangan dulu lundutan, ini bahaya nih. belum beres. Gini, kata kaidah usul fikih, maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud dari satu ucapan tergantung kepada niat yang mengucapkan. Maksud dari satu tuturan, satu perkataan tergantung kepada niat yang mengatakan. Ketika kita membaca Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ketika sujud, kita mau baca Quran atau mau baca doa? Uihkeun deui kanu nyariosna. Balikan lagi kepada orang yang menyebutkannya. Apakah mau berdoa atau mau baca Quran? Kalau mau berdoa tidak kena kepada hadis ini. Tetapi kalau mau baca Quran berarti kena enggak? Kena kepada larangan hadis ini. Ini nuhitu an aqra'al Quran. Jelas Bapak Ibu? Jadi uih deui balikan lagi kepada jarum hati masing-masing. Ketika baca Robbana atina fid dunya hasanah, pada ngawas Quran, mau baca Quran atau mau baca doa. Kalau mau baca doa, ya berarti diperbolehkan, silakan. Tetapi kalau baca Quran, itulah yang dilarang. Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud dari satu ucapan tergantung kepada niat yang mengucapkan. Sedikit saya agak perluas. Ini termasuk kalau bisa jadikan pegangan kita dalam hidup bersosial. Apa? Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Dalam prakteknya konfirmasi, tanyakan kepada yang mengucapkan. Seringkali terjadi salah persepsi antara yang mengucapkan dengan yang mendengar. Atos apa artinya Pak Bu? Ulan? Sudah da abi nu nyariosna orang Bandung. Kalau kata orang Wetan tuh. Jadi atos teh artinya apa? Ya tergantung siapa dulu yang mengucapkan. Maka untuk memperjelas atos di sini. Eta nu di luar ngegedor, atos boro-boro atos gitu. Tergantung siapa yang mengucapkan gitu. Maka maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud dari satu ucapan tergantung niat yang mengucapkan. Maka konfirmasi apa maksudnya atos di situ? Sudah atau napi? Telas, tergantung siapa yang mengucapkan, di mana dan seterusnya. Saya kasih contoh. Kata Rasulullah, orang yang pertama mati, meninggal setelah diriku adalah yang tangannya panjang. Sadayana ngalalukur Pak, istri Nabi teh. Ternyata yang paling panjang siapa? Ternyata kalau nggak salah bukan Zainab. Ada istri Nabi yang tangannya itu panjang. Tapi ternyata yang dulu meninggal siapa? Zainab yang lebih dulu meninggal. Berarti maksud dari Rasulullah bukan tangan panjang secara hakiki. Bukan diukur itu yang paling panjang tangannya, bukan. Ternyata maksud dari Rasulullah yang panjang tangan di situ adalah yang paling banyak sedekah, yang paling banyak infak. Karena Zainab di antara istri Nabi yang punya kepiawaian, punya kemampuan, punya usaha sendiri. Sehingga Zainab orang yang paling mampu untuk bisa bersedekah. Dan beliaulah yang lebih dulu meninggal setelah Rasulullah SAW wafat meninggal. Jadi panjang tangan seorang Rasulullah mana Mbak? Seueur sedekah. Lamun diurang ibu meni panjang tangan. Tuh. Makanya hati-hati, waspada siapa yang berbicara, di mana. Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud dari satu ucapan tergantung kepada niat yang mengucapkan. Kalau ingin tahu apa maksudnya, maka konfirmasi saja. Kantun naroskeun non maksana panjang tangan didinya antun gitu. Nah, tinggal begitu. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Jadi kalau kita mau baca doa ketika sujud boleh, silakan. Mau pakai Robbana atina fid dunya hasanah, Robbi zidni ilman boleh?
Boleh, padahal itu ayat Quran juga. Tergantung kepada niat yang mengucapkan. Badai naon? Mau membaca doa tersebut, mau baca Quran atau mau baca doa, tergantung kepada jarum hati kita. Ibu bapak rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu pernah menjenguk seorang sahabat. Ini berarti, ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Dalam satu waktu Rasulullah pernah menjenguk sahabat yang sakit begitu parah, sampai disebutkan dalam hadis tersebut kalfarhi. Apa itu kalfarhi? Kalfarhi itu orang yang sakit parah seperti anak burung yang baru menetas. Al-parhi itu anak burung yang baru menetas. Kebayang oleh kita, Pak? Anak burung yang baru menetas, kulitnya bagaimana? Sangat keriput, uratnya kelihatan. Sudah tumbuh bulu? Belum. Burung mahal kusabab eta buluna. Iya kan? Ada corak, ada warna indah, bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Sok lamun purudulkeun tah buluna. Ciga naon, Pak? Gila ya. Gening ninggal teh meuni keriput sekali gitu. Urat-uratnya terlihat tah. Jalmi ieu teh sakit begitu parah sekali. Sampai diumpamakan dalam hadis tersebut kalparhi, seperti burung yang baru menetas. Kalau miskin mungkin miskin banget. Mun aya nama teu gaduh BPJS kanggo berobat, tidak terdaftar. Artos teu gaduh, uang tidak punya biaya untuk berobat dan seterusnya dan seterusnya. Sakit parah luar biasa. Rasulullah SAW punya dugaan, pasti ya jalmi aya lepat. Maka di situ Rasulullah SAW mengkonfirmasi, wahai sahabat, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah? Jawab orang tersebut, na'am. Iya, benar ya Rasulullah, aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau minta kepada Allah? Dia berdoa, aku meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sekiranya aku di akhirat nanti akan disiksa, akan diadab, dimasukkan ke dalam neraka, dahulukan saja di dunia. Kaget, tercengang luar biasa. Rasulullah sampai mengatakan, subhanallah. Tah geningan lah. Rasulullah mah lamun reuwas teh, mun kaget teh nyarios naon ngucapin apa? Bilang apa? Subhanallah. Di urang lamun kaget, astagfirullah. Eta pangaruh sinetron eta. Rasulullah ternyata pas kaget begitu mendengar doa orang tersebut, Rasulullah langsung mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, engkau meminta sesuatu yang tidak layak diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah tong gitu ngadoana. Moal kuat tidak akan sanggup engkau menanggung siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kieu lamun bade ngadoa, nah diajarkanlah doa. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, serta jagalah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Tidinya orang tersebut mengganti doanya dan orang tersebut sembuh, langsung tersembuhna. Begitu Rabbana atina fid dunya hasanah beretak jauh lompat, langsung nggak Pak? Enggak lah, mengalami proses dulu ya, sama kalau mungkin sekarang berobat dulu, di terapi dulu dan seterusnya dan seterusnya. Enggak begitu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah beretak lompat jauh jajan sebelah, enggak. Ya mengalami proses dulu, berobat dulu dan seterusnya gitu. Dan ternyata setelah membaca doa itu orang tersebut sembuh, damang. Tapi sanes kamu jampe doa eta. Nah itu berdoa kepada Allah, sembuhlah di situ orang tersebut gitu. Nah ibu bapak rahimakumullah, barangkali doa ini pula yang sering kita baca, yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan mau dibaca ketika sholat, di dalam sujud, atau setelah sholat, boleh silahkan.
mau baca itu juga. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa yang disebut dengan hasanah, baik hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Kalau kita renungkan, menurut hemat saya, kalau kita perhatikan, doa tersebut luar biasa hebat. Satu, kita minta kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dua, kita minta kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Menurut hemat kami, salaresna mah kata wisna da cekap atuh. Sesungguhnya cukup kalimat itu sampai wafil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan. Dan entos satu cekap sebetulnya sampai di situ juga. Kenapa ujungnya mesti ada kalimat wakina ada banda, pelihara, lindungi kami dari siksa api neraka. Kenapa mesti ada kalimat ini dulu? Padahal rasanya cukup kok sampai kalimat wafil akhirati hasanah. Mari kita bahas gitu. Mari kita ungkap. Pertama, yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang dirasa nikmat, baik oleh fisik manusia maupun oleh jiwa manusia. Ada nggak Pak orang yang kelihatannya nikmat tetapi fisiknya tersiksa? Ada nggak Pak? Kelihatannya nikmat tapi fisiknya sesungguhnya jiwanya tersiksa. Jangan dikira seorang koruptor itu merasa nyaman. Apa dalilnya? Apa buktinya? Orang yang korupsi triliunan miliaran itu hidupnya tak nyaman. Apa Pak buktinya? Buktinya dia kabur-kaburan. Apa bahasa Indonesianya kabur-kaburan ya Pak? Lulumpatan, kabur-kaburan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia tidak bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Lah memangnya enak hidup kayak gitu? Enggak lah. Mending oke seueur artos tapi aman daripada kirang artos bari diudag-udag ku batur. Mending seueur artos bari nyaman, bebas keluar ke sana. Ibadah keluar bisi aya media, bisi aya polisi dan lain sebagainya. Itu kan tidak nyaman sekali itu. Itu menunjukkan hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak enak. Walaupun kelihatannya sepertinya banyak cuan dan lain sebagainya. Nyaman. Da buktina naon geuningan selalu sembunyi di tempat persembunyian yang paling dirasa aman. Berarti itu bukan hasanah, bukan kebaikan. Saya ajukan sebuah pertanyaan. Pak, yang baik itu musim panas, musim kemarau? Kalau kata laundry, kira-kira dia menginginkan musim panas, musim hujan? Tuhnya, sahur laundry mah musim panas cenah. Tapi upami sahur tukang bubur, tukang bajigur, musim hujan. Kenapa? Biasanya omsetnya beda tuh. Naiknya. Jadi maksud saya, kalau hasanah, kebaikan dikembalikan kepada masing-masing pasti akan berbeda-beda sesuai dengan keuntungan masing-masing. Jadi kalau ditanya, ini yang baik itu musim panas, musim kemarau, tergantung manusia mana yang paling menguntungkan. Maka itulah yang akan dikatakan sebagai kebaikan. Saya pernah menemukan tukang kerupuk, itu kata beliau, yang paling bagus itu adalah yang kena sinar matahari langsung. Krenyesnya beda, crunchy-nya beda, gitu. Enaknya itu luar biasa beda katanya. Di musim hujan dia kesulitan memproduksi. Kalau sulit memproduksi berarti tidak ada barang yang diproduksi. Tidak ada barang yang diproduksi berarti tidak ada pendapatan. Kesitulah intinya mah. Makanya dia cari akal, bikin alat untuk mengeringkan kerupuk. Nah, semacam alat dari lampunya gede disemprot, intinya pakai sinar lampu gitu. Nah, disemprot, kata dia kering kerupuk itu, tetapi kualitasnya berbeda. Lamun ditaros orang eta, jalmi eta, pasti dia menginginkan musim kemarau sepanjang zaman. Daker anjeunna mah musim kemarau teh mendatangkan cuan. Tapi coba tanya kepada petani,
Sepanjang tahun musim kemarau, kumaha? Tidak bisa bercocok tanam, tidak panen dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita harus kembalikan kepada para ulama, kepada ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan hasanah di dunia. Pertama, yang dimaksud dengan hasanah di dunia yaitu kita diberikan afiat, bukan hanya sebatas sehat. Kita sering kan mendengar semoga diberikan kesehatan dan keafiatan. Saya kasih contoh Pak, biar kita nggak terlalu jelimet dengan definisi. Saya kasih contoh. Kalau orang bisa nonton dengan penglihatan yang jelas, dengan pendengaran yang jelas, berarti itu matanya sehat nggak? Sehat lah. Begitu bisa melihat, begitu bisa mendengar, pergi ke stadion, nonton Persib dan lain sebagainya, dan bla 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 dan lain sebagainya. Berarti kakinya sehat, matanya sehat, telinganya sehat. Tapi begitu digerakkan, mau ke masjid, mau ke pengajian, tiap mau baca Quran, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba ada alasan bla 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 dan lain sebagainya. Hati-hati, waspada. Bisa jadi fisiknya sehat tetapi tidak afiat. Mesti ada yang diperbaiki, mesti ada yang diobati. Upami angkat ke gunung mah eta seberapa ribu kilo, dugikeun ka gunung tertinggi ada di bawah kakinya. Tapi ke masjid nggak sampai 5 menit, nih asa berat, meni asa tebih, berarti kakinya sehat tetapi tidak afiat. Itu kurang lebih gambarannya kayak gitu tuh. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan hasanah di dunia yaitu Allah berikan kafaf. Apa itu kafaf? Allah berikan kecukupan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dicukupkan. Bagi orang yang beriman, ibarat sebuah bola. Badai bal backland, badai bal tenis, mau bola segede apapun, maka lingkarannya sama, 360 derajat. Bagi orang yang mukmin, mau seberapa banyak pun harta, pada hakikatnya sama. Bila ada lebih harta yang dimilikinya, maka bagi orang yang beriman akan dimanfaatkan untuk bersedekah. Tapi bagi orang yang merasa tidak pernah cukup, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki, maka tidak akan pernah merasa puas, pasti akan mencari dan mencari. Maka mintalah kepada Allah kecukupan, cing dicukupkan. Berdoalah kepada Allah, minta dimampukan untuk bersedekah. Saya lagi Pak, minta kepada Allah, cing dimampukan, diberi kemampuan untuk bersedekah. Siapa yang bisa bersedekah pasti kaya. Tetapi mohon maaf, orang yang kaya pasti bisa sedekah? Belum tentu. Maka minta kepada Allah bukan dikayakan, tapi cing dimampukan sedekah. Orang yang sedekah pasti apa? Kenapa pasti kaya Pak? Ya iyalah, mau sedekah dengan apa? Kalau dia sendiri berenya kan pasti hadan. Matak mampu sedekah, berarti dia kaya, berarti dia ada kemampuan untuk bersedekah gitu. Kalau dia tidak mampu, ya kan bukan bersedekah tetapi mendapat sedekah gitu. Maka yang kita minta kepada Allah itu dimampukan untuk bisa bersedekah. Yang ketiga, kata para ulama, yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu adalah diberi pasangan yang soleh. Bapak diberi istri yang soleha, ibu diberi suami yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, pasangan kita hidup dalam berumah tangga ibarat sebuah pakaian. Antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kalian para istri itu adalah ibarat pakaian bagi para suami, dan suami pun itu ibarat pakaian bagi para istri. Sebuah pakaian bila robek, maka yang malu siapa Pak?
Yang malu upami aya acuk soek, lancingan soek, nu isin saha? Yang malu yang make. Ketika ada cacat pada pasangan kita tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, maka yang malu bukan dirinya saja, tetapi berdampak luas kepada orang yang di sekitarnya, kepada pasangannya, kepada anaknya, dan lain sebagainya. Sering kita mendapatkan informasi seorang anak koruptor dibully, padahal korupsi saha? Bapak anak, tapi nu dibully anaknya, kena getahnya, kena malunya, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Allah, antum libasul lahunna. Kita itu ibarat pakaian bagi pasangan kita. Kalau ada robek, ada cacat, maka yang malu bukan bajunya, tapi yang memakainya. Yang keempat, yang termasuk kepada kebaikan di dunia, itu adalah diberi anak yang soleh, diberi keturunan yang soleh. Kata Rasulullah, apabila manusia itu meninggal, manusia itu wafat, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Betapa tidak kita mendapat keuntungan yang sangat besar jika kita memiliki anak yang soleh. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kelak di akhirat ada orang tua naik derajatnya dari surga level 1 ke level 2, dari level 2 ke level 3, dan begitu seterusnya. Dia merasa kaget, ya Allah, ya Rabb, aku tidak punya amal untuk masuk ke surga ini. Kenapa aku ada di sini? Maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika, disebabkan oleh istighfar, permohonan maaf, permohonan ampun, mohon dihapuskan dosa-dosa, disebabkan oleh istighfar dari anakmu. Ketika sujud, selesai sholat, dimintakan kepada Allah untuk kedua orang tuanya agar diampuni segala dosa-dosanya. Ini diantara keuntungan yang akan kita raih kalau kita mempunyai anak yang soleh. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki anak yang bernama Ishak dan Ismail. Kedua-duanya jadi nabi. Kita ambil satu saja dulu, Nabi Ismail. Apa Pak buktinya Nabi Ismail sebagai anak yang soleh? Apa dalilnya? Ketika ada perintah dari Allah agar Ibrahim menyembelih putranya, Nabi Ibrahim tidak banyak membantah. Bahkan Nabi Ismail bahkan mengatakan, ya abati ib'al ma tu'maru, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Lamun budak ayeuna kinten-kinten kumaha? Wah, juga nama dipiralkeun. Bapak aing cenah teu sadar. Langsung dilaporkeun ka HAM, ciga nama dilaporkeun ka KPAI apa Pak? Oh, dan sebagainya dan lain sebagainya. Nabi Ismail tidak banyak membantah. Ayah, lakukan silakan. Jika itu adalah perintah Allah, jika itu adalah perintah Rabbmu, lakukan. If'al ma tu'maru. Maka dengan berat hati Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, tapi oleh Allah diganti dengan binatang yang besar. Untung terjadi Pak. Kalau jadi berarti sunnah kurban teh naon? Dengan anak lah. Dan anaknya juga nggak sembarangan, harus anak yang soleh. Kerma anak nu soleh teh hese dipencitan unggal tahun bagi saya berarti sunnahnya dengan anak-anaknya juga anak yang soleh. Itu diantara bukti kesolehan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika turun perintah dari Allah, maka apapun itu dirasa ringan, dilaksanakan, tidak banyak membantah. Yang kelima, yang dimaksud dengan hasanah di dunia itu adalah diberikan ilmu. Itu setidaknya yang bisa kami simpulkan dari beberapa keterangan yang dimaksud dengan hasanah di dunia. Nah, berarti sekarang masuk kepada hasanah di mana? Hasanah di akhirat. Saya simpulkan saja Pak. Yang dimaksud dengan hasanah di dunia di akhirat
itu adalah dimasukkan ke surga tanpa melalui hisaban. Itulah kenapa dalam doa tersebut bunyi akhirnya berbunyi wakina azab bandar. Jaga pelihara kami dari siksa api neraka. Ini menunjukkan ada orang yang masuk ke surga tetapi masuk dulu melalui neraka. Dibersihan heula, di laundry dulu sebelum masuk ke surga. Kenapa? Surga itu tempat suci, hanya dihuni oleh orang-orang yang suci. Maka bila ada penghuninya masih kotor, harus dibersihkan dulu. Persis sama, Pak. Saya buat contoh saja biar gampang. Kalau ada anak sebelum masuk ke rumah setelah main hujan-hujanan, main bola, biasanya dinaunkeun heula, Pak. Dibersihkan dulu di luar, jangan dulu masuk. Bersihan heula di luar kurangnya. Terus bersih, nambah lebat ka mana, Pak? Nambah lebat ka bumi, baru masuk ke rumah. Itu baru rumah di dunia. Sudah seperti itu disterilkan. Maka di akhirat surga hanya diisi oleh orang-orang yang suci, oleh orang-orang yang bersih. Maka kita minta kepada Allah waqina azabannar, agar dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui harus dulu neraka. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah tanpa melalui neraka terlebih dahulu. Andai kata kita dihisab, mintalah hisaban kepada Allah seperti doanya Rasulullah. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Minta hisabannya itu diringankan, dimudahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah doa dari yang sering kita panjatkan. Kita minta kebaikan di dunia, kita juga minta kebaikan di akhirat. Bukti orang yang sudah diijabah doanya, doa Robbana atina fid dunya hasanah, ini buktinya, Pak. Biar kita menjadi standar, ukuran doa Robbana atina fid dunya hasanah kita itu udah diijabah belum ya? Ini buktinya. Kata Qasim bin Abdurrahman di dalam Ibnu Katsir, kata beliau, man u'tiya qalban syakiron, siapa di antara kita yang diberikan hati yang senantiasa bersyukur, walisanan zakiron, lisan yang senantiasa berzikir, wajasadan sabiran, dan jasad yang selalu bersabar, faqad u'tiya Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti orang tersebut telah diberi kebaikan di dunia, diberi kebaikan di akhirat, dan dijaga dari api neraka. Diberi hati yang bersyukur, diberi lisan yang berzikir, diberi jasad yang bersabar. Itu ciri orang yang doa Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu rahimakumullah, barangkali itu kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu. Silakan barangkali kalau ada hal yang perlu dikonfirmasi atau ada hal yang perlu diluruskan apa yang barusan kita pelajari secara bersama. Ada Bapak Ibu? Mangga. Nasabnya ke bapaknya. Ya. Kalau zaman sekarang kalau nggak nikah kan nasabnya binti ke ibunya. Jadi apa bedanya? Baik. Nah, bagaimana kalau hari ini ada orang yang, mohon maaf ya Pak, itu ada orang hamil tapi tidak jelas bapaknya, maka dinisbahkannya betul kepada ibunya. Zaman Rasulullah juga sudah ada yang seperti itu. Di zaman Rasulullah ada berbagai macam jenis pernikahan, jenis perkawinan. Mohon maaf sekali, itu kalau pelacur, kalau pelacur sedang apa ya Pak? sedang melacur gitu. Itu biasanya suka mengasih tanda di depan rumahnya. Itu siapapun laki-laki boleh masuk ke situ. Makanya dulu di zaman jahiliyah ada sahabat yang masuk Islam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abi, siapa ayahku?" Ini mengisyaratkan, menunjukkan tidak jelas siapa dia, keturunan dari siapa. Nah, bagaimana kalau nanti kasusnya seperti itu? Maka itu memang dinisbahkan kepada ibunya. Nanti efeknya panjang Bapak Ibu, termasuk nanti terkait dengan bab waris.
ialah ketika jelas siapa ayahnya, maka dia akan menjadi orang yang berhak mendapatkan warisan. Ketika tidak jelas siapa ayahnya, berarti hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Itu diantaranya efek dari situ gitu. Memang dinisbahkannya kepada ibu, itu menunjukkan ketidakjelasan siapa ayah biologisnya gitu. Memang dinisbahkannya kepada ibunya, Bu, gitu. Masih ada? Cekap? Nah, cukup barangkali, insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa berjumpa dalam kondisi sehat wal afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.